Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dah amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membacakan kitab hadis Bulughul Maram dengan syarahnya Ibanatul Ahkam, walaupun tidak seluruhnya kita baca. Kita masih dalam bab tentang sifat solat atau tata cara solat yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita masuk ke hadis yang ke-233. 233 ini bukan dari bab solatnya, tapi dari awal kitab ini. Jadi sudah hadis yang ke-233. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmah illa waqafa indaha yas'al. Maka tidaklah lewat, kalau bahasa ini aslinya marwa itu lewat, satu ayat tentang rahmat. Maksudnya tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca itu ketemu dengan ayat tentang rahmat, illa waqafa indaha yas'al, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti membaca ayat itu, kemudian beliau berdoa. Jadi kalau ketemu dengan ayat rahmat, cerita tentang rahmat, berhenti dulu membaca, kemudian beliau berdoa memohon rahmat tersebut. Wala ayatu azab, dan tidaklah beliau ketemu dengan ayat tentang azab, illa ta'awwadha minha, kecuali beliau berlindung dari azab tersebut. Akhrajahul khamsah wa hassanahu Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam hadis yang 5 dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Kita akan lihat ke fiqhul hadis. Yang pertama, al-hathu ala tadabburi ma yaqra'uhul musalli fis shalah. Ini anjuran untuk melakukan tadabbur. Tadabbur itu artinya memperhatikan, merenungi apa yang dibaca oleh orang yang sholat di dalam sholatnya. Jadi orang yang sholat itu dianjurkan bukan sekedar membaca, tapi juga memperhatikan dan merenungi ayat-ayat yang dibaca tersebut. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, beliau ketemu ayat rahmat, berhenti, kemudian berdoa mohon rahmat. Temu ayat azab, beliau berhenti juga mohon perlindungan dari azab tersebut. Nah, itu kalau kita tidak memperhatikan, ya tidak tahu. Dan untuk kita, kesulitan kita ya kesulitan di bahasa ya. Makanya belajar bahasa Arab itu menjadi sesuatu yang cukup urgen sebenarnya bagi seorang Muslim. Paling tidak itu kita zikir-zikir sholat, bacaan-bacaan yang bakal kita baca di dalam sholat itu kita tahu artinya. Jadi kalau kita sholat itu kita sering baca surah apa misalnya, atau kalau kita berjamaah imam itu sering baca surah apa, ya kita perhatikan muka, tengok, paling tidak kita ada bantuan terjemah supaya kita bisa ikut menghayati apa yang dibaca itu. Kemudian yang kedua, masyru'iyatus su'al fis shalah indal murur bi ayatin fiha. Soal disyariatkannya berdoa di dalam salat ketika ketemu dengan ayat yang di situ ada permintaan, ada tentang rahmat, ada tentang anjuran berdoa. Wat ta'awudz indal murur bi ayatin fiha ta'awudz, dan kita berlindung kepada Allah ketika ketemu dengan ayat yang di situ seharusnya kita berlindung.
cerita tentang azab, tentang neraka dan sebagainya. Wa ila hadza dhahabatis Syafi'iyah, dan ini adalah pendapatnya mazhab Asy-Syafi'i. Wa qalu, dan mereka berpendapat la farqa fi dzalika baina kaunil musalli imaman aw ma'muman aw munfaridan fardhan kanatis salatu aw naflan. Dan ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat, mereka mengatakan bahwa tidak ada beda baik yang sholat itu sebagai imam, sebagai makmum, sholat sendiri, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Tetap ada anjuran itu. Walaupun misalnya sedang jadi imam, berhenti dulu berdoa misalnya. Nah, ini pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Wa dhahabatil Hanafiyah ila anna dzalika fit tatawwu' la fil maktubah. Sementara ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa itu hanya berlaku dalam sholat sunnah, bukan dalam sholat wajib. Jadi karena ada nanti hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah itu waktu itu sedang sholat sunnah. Kalau sholat wajib, tidak. Jadi langsung baca terus ayatnya. Kalau sholat sunnah, ketemu ayat rahmat, berhenti dulu, doa dulu. Ketemu ayat azab, berhenti, mohon perlindungan kepada Allah dulu. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu berlaku umum. Mau sholat wajib, mau sholat sunnah, mau sebagai imam, mau sebagai makmum, mau sholat sendiri, tetap dianjurkan. Kalau mazhab Hanafi itu hanya dianjurkan pada sholat sunnah saja. Wa bihadza qalatil Malikiyah, dan ini juga pendapat mazhab Maliki sama dengan Hanafi. Itu hanya sholat sunnah. Wa qalu, akan tetapi nanti ada perbedaan dengan mazhab Hanafi. Mazhab Maliki berkata innad du'a asnal qira'ah fil faridah makruh illa lil ma'mum. Mazhab Maliki berpendapat sesungguhnya doa ketika membaca ayat Al-Qur'an pada sholat fardu itu makruh. Jadi motong ayat itu makruh kalau mazhab Maliki. Jadi kalau kita baca, langsung baca saja nanti doa, mau doa. Jangan motong ayat. Kalau di dalam sholat fardu. Illa lil ma'mum, kecuali bagi makmum. Kenapa makmum? Karena dia enggak baca. Yang baca kan imam. Jadi kalau kita makmum kan jamaah. Yang baca imam. Imamnya baca ayat tentang azab. Maka dalam hati kita berdoa, ya Allah, lindungi aku dari azab itu. Azab neraka. Makmum. Yang imamnya kan tidak putus, tetap baca. Makmum ketika ketemu ayat tentang neraka, ya Allah, lindungi aku dari neraka. Jadi tidak makruh kalau makmum. Kalau imam dalam mazhab Maliki makruh motong bacaan ayat Al-Qur'an itu. Kalau makmum falahu ayyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam idza marra dzikruhu fi qiraatil Qur'an. Makmum boleh membaca salawat kepada Nabi kalau ternyata pas membaca Al-Qur'an itu ada disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kan ada dalam surah Al-Fat Muhammadur Rasulullah. Begitu disebut, kita baca Allahumma shalli alaihi. Makmum boleh, tidak makruh kata mazhab Maliki. Wa ayyas'alal jannah idza marra bi ayatin fiha dzikruha. Makmum boleh memohon surga ketika melalui ayat yang di situ ada menyebutkan surga. Wa yasta'idza minan nar idza marra bi ayatin fiha dzikruha, dan mohon perlindungan dari neraka kalau ketemu dengan ayat yang di dalamnya ada nyebut tentang neraka. Rawa Ahmad an Abdurrahman ibni Abi Layla an abihi qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatin laysat bi faridatin famarra bi dzikril jannah wan nar faqala a'udzu billahi minan nar wailul li ahlin nar. Ini dasarnya kenapa disebut hanya dalam salat sunnah. Tadi ada riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abi Layla dari ayahnya, ia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat yang bukan fardu, laisat bi fardhah, artinya salat sunnah. Famarra bi dzikril jannati wan nar, lalu ketemulah dengan ayat yang menyebutkan tentang surga dan neraka, maka beliau membaca a'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari neraka,
Wailul li ahlin nar, celakalah penduduk neraka. Nah, itu disebutkan dalam riwayat yang lain, ini salat sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Asy-Syafi'i itu diambil secara umum. Jadi walaupun misalnya kasusnya itu salat sunnah yang dibaca Nabi, tapi mereka mengeneralisir itu berlaku di semua salat, mau salat sunnah, salat wajib, mau sebagai imam, mau sebagai makmum, mau salat sendiri, tetap ada anjuran itu. Tetap ada anjuran itu. Akan tetapi ketika kita misalnya sebagai imam, juga itu juga harus melihat kondisi juga. Kalau kita di tengah makmum, jamaah yang banyak yang tidak tahu tentang itu, ya lebih baik tidak usah. Nanti bingung. Sedang baca ayat Al-Quran, tahu-tahu berdoa. Nah ini, ngapain ini? Berdoa ini lain pula ini aliran Ustadz ini. Nah ini yang jadi masalah. Ini maksudnya kita melihat juga. Kalau kita sholat sendiri, nah itu jelas. Atau kita sebagai makmum kita tidak terikat dengan bacaan. Karena kita membaca juga pelan, tidak didengar oleh orang lain. Makanya kalau ini misalnya membaca doa, baca sholawat, mengucapkan salam ketika disebut nama Nabi, itu tidak masalah. Misalnya ketika dibaca inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa, kita baca alaihi wassalam, tidak masalah. Itu Nabi kan berhenti, ada ayat tentang azab, mohon perlindungan. Sama seperti tadi mazhab Maliki, kalau mazhab Maliki hanya boleh bagi makmum, bukan bagi imam. Kenapa jangan motong ayat, maksudnya jangan motong ayat. Kalau makmum dia tidak motong ayat karena dia tidak membaca, yang membacanya adalah imam. Kemudian hadis berikutnya, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku ini dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku atau sujud. Fa amma ruku' fa'azzimu fihi rabb. Adapun ketika ruku, maka itu agungkanlah di dalamnya Tuhan. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqaminun ayyustajabalakum, lebih dapat diharapkan untuk dikabulkan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita ke fiqhul hadis. Yang pertama, an-nahyu an qiraatil Qur'an halar ruku'i was sujud. Larangan membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud. Wadzalika, dan hal itu maksudnya hikmahnya itu apa? Li'annahuma halata dhullin wa inkisarin fi dhahir. Dan itu karena ruku' dan sujud itu adalah satu kondisi yang secara zahirnya itu kita sedang dalam kondisi yang hina. Kita merendah. Ruku', sujud tambah lagi dalam posisi yang hina. Kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai sujud. Wal matlub minal qari at-talabbus bihalati rif'ah ta'ziman lil Qur'anil Karim. Dan sementara seorang qari yang membaca Al-Qur'an itu dituntut untuk dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang tinggi, jangan dalam kondisi yang rendah. Dalam kondisi yang rendah. Kenapa? Ta'ziman lil Qur'anil Karim, sebagai pengagungan terhadap Al-Qur'an. Jadi kita dalam posisi yang rendah. Sementara Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang tinggi. Maka tidak disyariatkan ketika ruku atau ketika sujud membaca ayat Al-Qur'an sebagai ta'ziman lil Qur'anil Karim,
pengagungan terhadap Al-Qur'anul Karim, wa takriman lil qari, dan sebagai pemuliaan terhadap orang yang membaca Al-Qur'an. Al-qaim maqamul kalim. Sementara kalau yang berdiri itu memang biasa sebagai tempat untuk berbicara. Kita kan berbicara berdiri. Kalau berdiri membaca ayat Al-Qur'an tidak masalah. Duduk tidak masalah. Nah, jangan lagi nunduk baca ayat Al-Qur'an, lagi sujud baca ayat Al-Qur'an, karena posisinya itu posisi kita sedang posisi yang rendah. Sementara membaca Al-Qur'an kita di posisi yang tinggi, di posisi yang tinggi. Makanya dalam sholat itu yang baca ayat Al-Qur'an itu adalah ketika kita posisinya berdiri, ketika kita posisi berdiri. Jadi yang ruku sujud, kita Rasulullah aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika ruku dan sujud. Kemudian masyru'iyatut tasmi' fi ruku' biqauli subhana rabbiyal azim. Dianjurkannya ketika ruku' itu mengucapkan subhana rabbiyal azim, atau yang biasa kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Qala Ahmad biwujubihi. Imam Ahmad mengatakan itu hukumnya wajib baca itu, baca zikir ruku' subhana rabbiyal azim. Wal jumhur, tapi mayoritas ulama ala annahu mustahab, bahwa itu hukumnya sunnah. Bidalili hadithil musi' salatuhu, dengan dalil hadis orang yang salah dalam salatnya. Lianna Rasul, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yu'allimhu tasbih, karena dalam kasus ada orang salatnya salah, kemudian diajari oleh Rasulullah tata cara salat yang benar. Nah, itu tidak ada Rasulullah mengajarkan tasbih ketika ruku. Seandainya walau kana wajiban, seandainya tasbih ketika ruku itu wajib, la amarahu bihi, pasti Nabi waktu ngajari dia ruku itu, pas kamu ruku kamu harus baca tasbih ini. Tapi waktu itu tidak. Nabi kalau kamu sudah sempurnakan wudu, berdiri, ucapkanlah takbir, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian ruku dengan tumakninah, kemudian bangkit dari ruku, berdirilah dari ruku. Nah, ada kata nyebut tasbih tadi. Nah, itu adalah dalil utama. Jadi dalil utama rukun solat itu adalah hadis itu. Jadi hadis tentang orang yang salah dalam solatnya itu hadis yang sangat populer di kitab-kitab fikih sebagai ukuran untuk menentukan mana yang wajib dalam solat, mana yang tidak wajib. Nah, itu. Cuma kalau Imam Ahmad memang banyak hal-hal yang disunnahkan nanti dalam mazhab yang lain itu wajib dalam mazhab Hambali. Wajib dalam mazhab Hambali. Karena mazhab Hambali itu dia banyak berpegang kepada zahir juga, zahir teks. Kalau diperintahkan itu ya sudah wajib. Jadi jangan kaget juga nanti wudu, kalau mazhab Hambali tidak baca basmalah tidak sah wudunya. Baca basmalah itu wajib kalau dalam mazhab Hambali. Nah, ini termasuk tasbih ketika ruku itu wajib, tapi ulama mazhab lain tidak wajib, itu sunnah hukumnya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatud du'a fi sujud, disyariatkannya berdoa ketika sujud bi ayyi du'ain kana, dengan doa apa saja. Min talabi khairid dunya wal akhirah, meminta kebaikan dunia dan akhirat. Wal isti'adzati min syarrihima, dan berlindung dari keburukan keduanya, dunia dan akhirat. Qala Ahmad biwujubihi. Imam Ahmad juga berpendapat doa ketika sujud itu wajib. Wal jumhur ala annahu mustahab. Jumhur berpendapat bahwa itu hukumnya sunnah. Jadi asal usul tasbihnya kenapa di ruku itu subhana rabbil azimi wa bihamdi, di sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, karena dalam riwayat yang lain itu ada ayat turun fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu yang maha
agung. Maka Rasulullah melaksanakan perintah ayat itu di dalam ruku. Bacalah subhana rabbiyal azim. Nah, ketika turun ayat sabbihisma rabbikal a'la, maka Rasulullah memerintahkan jadikan ini untuk bacaan sujud. Maka bacalah subhana rabbiyal a'la. Jadi Nabi itu kapan ada ayat perintah itu dilaksanakan. Kadang dilaksanakan di dalam sholat, kadang dilaksanakan di luar sholat. Jadi kalau pas untuk bacaan sholat digunakan di dalam sholat. Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Beliau pernah membaca dalam ruku' dan sujudnya. Ini, jadi ruku'nya ini, sujudnya ini sama bacaannya. Apa yang dibaca? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci Engkau wahai Tuhan kami, dan dengan memujimu ya Allah ampunilah dosaku. Muttafaqun alaih. Rukuknya baca ini, sujudnya juga baca ini. Tapi ini juga ada asal usulnya kenapa Rasulullah membaca ini. Ini kita baca, ini asal usulnya adalah imtithal liqaulillahi ta'ala, pelaksanaan firman Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ini ayat yang pendek, surah An-Nasr ini, ayat yang pendek, satu-satunya ayat yang sangat pendek kayak gini, turunnya di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain itu banyak di Mekah ya. Jadi surah An-Nas, Al-Falaq misalnya itu kan banyak, cuma ada perbedaan, ada mengatakan itu di Madinah juga. Tapi mayoritas yang pendek-pendek itu di Mekah. Nah, yang An-Nasr ini termasuk deretan ayat-ayat terakhir yang diturunkan. Jadi ini turunnya itu ya seputaran, ada yang mengatakan tahun 9, tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah. Turun ayat ini. Ada yang mengatakan sebelum Fathu Makkah turun ayat, tapi ini disepakati ini di ujung-ujung. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan dari Allah dan telah datang kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Kalau di periode Mekah tidak ada berbondong-bondong masuk Islam. Itu banyak, mayoritasnya menentang Islam. Tapi setelah Fathu Makkah, nah itu banyak orang datang ngirim berutusan-utusan menyatakan memeluk agama Islam. Terus menerus datang terus tamu menyatakan kami nak masuk Islam, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya. Jadi ada 3 perintah, tasbih, tahmid, dan istighfar. Maka dalam rangka melaksanakan ini, di antara doa yang banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat beliau. Nah, ini doa yang ini yang banyak dibaca. Jadi yang waktu ruku sujud ini maksudnya ini di akhir-akhir hayat Nabi. Yang tadi itu subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal. Nah, di akhir-akhir begitu sudah turun surah An-Nasr, Nabi seringnya baca ini. Pasabbihnya ini subhanakallahumma rabbana. Ini perintah pasabbih tadi. Pasabbih, bertasbihlah. Nah, ini baca subhanakallahumma rabbana. Bihamdika, ini wa bihamdika. Wastaghfir, dan mohon ampunlah Allahumma firli. Jadi ada 3, tasbih, tahmid, dan istighfar. Jadi melaksanakan perintah yang ada di dalam surah An-Nasr. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan kata Aisyah, sejak turun ayat itu Nabi paling sering baca doa ini.
Bukan hanya di dalam sholat, tapi di luar sholat, doa yang banyak dibaca Nabi ini sebagai pelaksanaan dari perintah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir tadi. Kita lihat ke fiqhul hadis. Masyru'iyatu adhkarin tuqalu fi ruku' was sujud ma'thuratun 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-karim. Disyariatkannya zikir-zikir yang dibaca ketika ruku' dan sujud yang ma'thur dari Nabi. Ma'thur itu artinya yang diriwayatkan, yang ada riwayatnya dari Nabi, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian yang kedua, musara'atur rasuli ila imtithali ma amarahu Allah bihi minal jam'i bainal maghfirah wat tasbih. Bahwa Nabi itu cepat sekali melaksanakan perintah Allah. Ini minal jam'i bainal maghfirah wat tasbih, mengumpulkan permohonan ampun dan juga tasbih. Jadi ada yang menganggap ini dua, istighfar dan tasbih. Ada yang anggap tiga, karena wa bihamdika itu dianggap sebagai tahmid. Karena tasbih dengan tahmid itu ada titik bedanya. Walaupun dalam satu kalimat fasabbih bihamdika, kalau tasbih itu artinya adalah mensucikan. Mensucikan itu jangan sampai ada anggapan Allah itu ada kurangnya. Nah, makanya menyucikan dari semua kekurangan. Kalau bihamdika itu, tahmid itu menetapkan kelebihan, menetapkan keutamaan. Jadi kalau tasbih itu muang dari yang tidak pantas bagi Allah. Kalau tahmid menetapkan sesuatu yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, adz-dzikrul ma'thuru fi ruku' fihi ta'dhimun lillahi ta'ala wa ziyadah. Zikir yang ma'thur dalam ruku' itu yang pentingnya itu ada ta'dhimun lillah, mengagungan Allah, wa ziyadah, dan boleh ditambah. Fala yunafi hadis, tidak bertentangan kalau nambah itu dengan hadis ammar ruku' fa'adhimu fihi rabba. Adapun ketika ruku' maka agungkanlah di dalamnya Tuhanmu. Kenapa tidak bertentangan? Karena nanti Nabi membaca ketika ruku' itu ada subhana rabbil azim, ada riwayat lain subhana rabbil azimi wa bihamdi. Ada riwayat lain nanti Nabi membaca ada tambahan lagi, tambahan doa ketika ruku'. Yang pentingnya itu ada ta'dhimun lillahnya itu. Nah, ziyadahnya itu boleh, ziyadahnya itu. Jadi ditambah dengan wa bihamdi, tahmidnya boleh. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah, apabila beliau berdiri untuk salat, yukabbiru hina yakum, beliau bertakbir ketika berdiri. Ketika berdiri itu takbiratul ihram. Tsumma yukabbiru hina yarka', kemudian beliau takbir lagi ketika mau ruku'. Jadi takbir pertama takbiratul ihram, kedua waktu mau ruku' takbir lagi Allahu akbar. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. Kemudian beliau membaca sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat tulang belakangnya dari ruku'. Jadi begitu bangkit dari ruku' itu tidak takbir tapi membaca sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, kemudian beliau membaca ketika sudah berdiri dari ruku' membaca rabbana walakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi sajida, kemudian beliau takbir lagi ketika turun sujud. Ketika turun sujud takbir lagi. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah, kemudian membaca takbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud, duduk. Tsumma yukabbiru hina yasjud, kemudian takbir lagi ketika mau sujud lagi yang kedua. Tsumma yukabbiru hina yarfa', kemudian beliau takbir lagi ketika bangkit dari sujud. Tsumma yaf'alu dzalika fis salati kulliha, kemudian beliau melakukan itu dalam seluruh salatnya. Jadi maksudnya setiap rukuk rakaat berikutnya ya itulah. Wa yukabbiru hina yaqumu min ithnataini ba'dal julus, dan beliau bertakbir ketika bangkit dari rakaat yang kedua setelah duduk, takbir juga. Kalau tadi kan bangkit dari sujud ya. Nah, kalau rakaat kedua, yang ada rakaat kedua yang belum untuk sholat yang 3 rakaat atau 4 rakaat,
Nah, bangkit dari rakaat kedua, dari sesudah tasyahud awal, itu takbir juga. Takbir juga. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita langsung ke fiqhul hadis. Yang pertama, wujubu takbiratul ihram. Wajibnya takbiratul ihram. Yang kedua, wujubut takbir fi halatin naqal inda Ahmad. Wajib takbir intikal itu kalau menurut Imam Ahmad harus takbir tadi wajib semua kalau Imam Ahmad. Takbiratul ihram wajib, takbir mau ruku wajib, takbir mau sujud wajib. Nah, itu kalau menurut Imam Ahmad. Wal jumhur ala nadbihi. Sementara mayoritas ulama selain itu berpendapat itu sunnah. Takbiratul intikal, takbir perpindahan dari berdiri, ruku, bangkit dari sujud, mau sujud, bangkit dari sujud, mau sujud lagi, itu semuanya sunnah. Yang ketiga, rukniyatul i'tidal fi kulli raf'in min ruku' aw sujud. Rukun, salah satu rukun itu adalah i'tidal, ketika kita bangkit dari ruku' atau sujud. Apa i'tidal bangkit dari sujud? Yaitu duduknya itu maksudnya, duduk lurusnya. Jadi i'tidal itu artinya lurus balik, lurus lagi tulang kita ini. Jadi yang kita kenal itu kan i'tidal itu bangkit dari ruku. Nah, sebenarnya yang duduk antara dua sujud, bangkit dari sujud itu i'tidal juga, maksudnya duduk lurus. Tidak boleh kalau kita duduknya nunduk. Itu tidak i'tidal namanya. Tidak i'tidal. Jadi makanya disebut di sini i'tidal setiap bangkit dari ruku atau dari sujud. Itu kalau yang bangkit dari ruku maksudnya tegak lurus. Kalau yang dari sujud duduk lurus. Itu maksudnya i'tidalnya di sini. Kemudian istihbabul jam'i bainat tasmi' wat tahmid lil imam wal munfarid. Nah, ini beda dengan mazhab Asy-Syafi'i. Dianjurkannya menggabungkan tasmi' dan tahmid. Tasmi' itu sami Allahu liman hamidah. Tahmid itu Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu. Yang pengarang kitab ini salah satunya kan mazhab Maliki ini yang ngarang ini, walaupun banyak juga menguatkan pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Ini disebutkan bagi imam dan orang yang sholat sendiri. Itu maksudnya baca sami Allahu liman hamidah dan membaca Rabbana lakal hamdu. Nah, kalau menurut pengarang kitab ini iqtisarul ma'mum ala tahmid. Kalau makmum baca Rabbana lakal hamdu baik. Tidak baca sami Allahu liman hamidah. Nah, di dalam mazhab Asy-Syafi'i, saya tidak tahu apakah disepakati atau tidak, tetapi di beberapa kitab mazhab Asy-Syafi'i itu dijelaskan bahwa makmum tetap disunnahkan membaca sami Allahu liman hamidah. Cuman nanti ada pendapat ulama, makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Jadi makmum langsung tahmid Rabbana lakal hamdu. Kalau imam sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu. Kemudian bayanu adadit takbirati fis salawatil khams. Ini hadis ini adalah penjelasan tentang jumlah takbir dalam salat 5 waktu ma'a takbiratil ihram. Bersama takbiratul ihram, wa annaha arba'un wa tis'una takbiratan. Jadi di dalam salat itu ada 94 takbir. 94 itu bukan satu salat maksudnya. Dalam seluruh salat dari kita subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nah itu seluruh jumlah takbirnya adalah 94. Wa tafsiluha kal'ati, perinciannya sebagai berikut. Ini perinciannya. Fi kulli rubaiyah, pada setiap solat yang 4 rakaat itu ithnataini wa isyrina takbirah. Ada 22 takbir. Solat yang 4 rakaat itu ada 3 solat. Apa? Zuhur, asar, isya. 22 kali 3. 66. Wa fi sholati tsulatsiyah, sementara pada solat yang 3 rakaat 17 takbirah, ada 17 takbir. Cuma satu, maghrib.
Tapi salat tsunaiyah cuma satu juga. Itu ahada asyara takbirah. Ada 11 takbir. Salat subuh ada 11 takbir. Jadi jumlah seluruhnya 66 tambah 17 tambah 11. Jadilah 94. Jadi jumlah subuh, zuhur, asar, maghrib. Kalau nak ngitung kaki hitung lah dewek lamoy kok hitung-hitung. Untuk takbiratul ihram, takbir ruku, sikok-sikok dihitung. Kemudian wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qal dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku' qal, apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku, beliau membaca Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil wal ardi. Ini riwayat ini tidak ada wa mil al ardi ya. Langsung mil as samawati wal ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat thana'i wal majd ahaqqu ma qala al 'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi ini baca doanya. Jadi doa ini riwayatnya banyak. Jadi ada yang Rabbana lakal hamdu. Nah, batas itu. Ada Rabbana walakal hamdu. Ada Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ada yang pakai tambahan mil as-samawati. Tapi yang populer di kita kan mil us-samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Boleh tak? Boleh. Secara bahasa itu sah dalam bahasa Arab. Jadi dibaca lakal hamdu mil us-samawati boleh, mil as-samawati juga boleh. Baca sampai min syai'in ba'du atau baca sampai habis ini ahlat thana'i wal majd. Itu boleh semua. Tak baca ya boleh juga. Sah kan, bukan rukun ini. Bukan rukun. Yang rukunnya adalah i'tidal dengan tumakninah. Itu yang rukun. Kemudian kita lihat sini. Yang pertama masyru'iyatu qira'ati dzikril warid 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam 'indal i'tidal fi ruku'. Disyariatkannya membaca zikir yang datang dari Nabi, yang dibaca oleh Nabi ketika i'tidal dalam ruku'. I'tidal dalam ruku' itu artinya bangkit dari ruku', berdiri lurus setelah kita ruku'. Kemudian wujubul i'tidali wa tuma'ninati fihi, wajibnya i'tidal dan tuma'ninah di dalam i'tidal tersebut. Kemudian istihbabul jam'i bainat tasmi' wat tahmid. Nah ini agak beda dengan penjelasan yang tadi. Dengan yang tadi saya tidak tahu ini karena pengarangnya ada 2 orang, apa beda ininya. Kalau di sini tadi kan sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu itu hanya dianjurkan bagi imam dan orang yang sholat sendiri baca dua-dua. Tapi di yang penjelasan yang ini dianjurkan menggabungkan antara tasmi' dan tahmid. Berarti sami Allahu liman hamidah dan Rabbana lakal hamdu tadi halatal i'tidal, ketika i'tidal minar ruku', dari ruku', ketika berdiri lurus setelah ruku', likulli musallin, bagi setiap orang yang sholat, min imamin, baik imam, wa ma'mumin wa munfarid, bagi imam, bagi makmum, dan orang yang sholat sendiri. Nah ini wallahu a'lam apa ini. Yang jelas kalau tadi dia cuma imam dan munfarid, makmum cukup Rabbana lakal hamdu. Kalau di sini imam, makmum, munfarid tetap baca sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kemudian yang keempat tafwidul umur kulliha lillahi ta'ala wal id'ani lahu wal i'tiraf bi wahdaniyati, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui keesaannya. Ini maksudnya dalam doa ini, tadi. Mana doanya tadi? Ada doa Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada
yang dapat memberi apa yang engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi, dan orang yang kaya, orang yang memiliki keutamaan itu tidak dapat memberikan manfaat apa-apa dari engkau lah ya Allah, kemuliaan itu. Jadi maksudnya kita dianjurkan untuk menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Ini yang wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Maksudnya al-jadd itu al-ghani wal hadd was sultan wal 'azamah. Al-ghina wal hadd was sultan wal 'azamah. Jadi kekayaan, kekuasaan, keagungan itu semua tidak dapat bermanfaat untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah yang menyelamatkan. Nah, itu kita menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-hathu ala tarkid dunya wa zuhdi fiha li'annaha darun faniyah. Anjuran bahasanya saya juga agak kurang sreg meninggalkan dunia. Ini cuma maksudnya bukan meninggalkan sama sekali. Kalau meninggalkan sama sekali tidak diperintahkan juga. Nabi juga kan negur sahabatnya kalau mau meninggalkan dunia sama sekali. Maksudnya itu jangan mementingkan dunia, zuhud terhadap kehidupan dunia. Kenapa? Li'annaha darun faniyah, karena dunia itu adalah negeri yang tidak kekal. Faniyah itu artinya bakal hancur, bakal habis. Kemudian yang keenam, al-hathu 'ala al-iqbal 'ala Allah bil a'malis salihah allati tanfa'u sahibaha yaumal 'arad 'alaihi ta'ala. Anjuran untuk menghadap Allah dengan membawa amal-amal saleh yang bermanfaat bagi pelakunya pada hari kita nanti akan didatangkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Alal jabha, yang pertama dahi, wa asyara biyadihi ila anfih, dan beliau memberi isyarat kepada hidungnya, wal yadaini, kedua tangan, war rukbataini, kedua kaki, wa atrafal qadamain, dan ujung-ujung jari kaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita ke fiqhul hadis. 1. Wujubus sujud ala hadhil a'dha as-sab'ah. Wajibnya sujud di atas 7 anggota ini. Qala Syafi'i wa Ahmad biwujubis sujud ala ba'di kulli wahidin min hadhil a'dha as-sab'ah. Wajibnya sujud di atas sebagian dari tiap-tiap anggota yang 7 ini, bukan seluruhnya. Kalau seluruhnya tidak mungkin juga. Sujud pakai dahi, dahi seluruhnya tidak mungkin kita sujud. Kalau yang sininya muncul, yang munculnya baik kena. Kan tak baca kita nak, nah seluruhnya harus kena tempat sujud. Tidak. Maksudnya itu sebagiannya. Wa dhahabatil malikiyah wal hanafiyah. Kalau mazhab Maliki dan Hanafi lebih longgar dalam masalah sujud. Ila annal wajib as-sujud alal jabha, yang wajib itu dahinya saja. Yang lain-lain tak wajib. Kalau mazhab Maliki dan Hanafi, yang lainnya itu sunnah. Yang penting asal dahinya menyentuh tempat sujud, sah sujudnya. Itu mazhab Maliki dan Hanafi. Wa qala, dan mereka berkata, innas sujuda ala baqiyatil a'dha sunnah. Sujud di atas anggota lain selain dahi itu hukumnya adalah sunnah. Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali, 7-7-nya wajib. Kalau Hanafi dan Maliki, yang wajibnya hanya dahi. Yang 6-nya itu hukumnya sunnah. Kemudian masyru'atus sujud alal jabha wal anf. Nah, ini beda mazhab Hambali dan Syafi'i. Disyariatkannya sujud itu di atas dahi dan juga hidung. Qala Ahmad biwujubil jam'i bainahuma. Imam Ahmad berpendapat wajib menggabungkan keduanya. Maksudnya dahi sekaligus hidung. Falau sajada ala ahadihima, kalau sujud kepada salah satunya saja, dahi hidungnya tidak kena atau hidung dahinya tidak kena, lam yujzihi dzalik.
itu tidak sah, tidak cukup. Kalau mazhab Hambali. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Mazhab Syafi'i dahi saja, hidung sunnah. Hidung sunnah. Di mazhab Hambali itu agak lebih ketatnya. Lebih banyak yang disunnah-sunnahkan dalam mazhab lain itu wajib. Zikir rukuk wajib, doa ketika sujud wajib, misalnya tadi takbir intiqal wajib. Mazhab lain sunnah. Nah, termasuk masalah sujud sampai ke hidung. Jadi sampai ke hidung wajib. Mazhab Syafi'i 7. Mazhab Hambali 8. Mazhab Hanafi dan Maliki 1 yang wajib tuh, dahi saja. Wa qala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berkata, ini qatasara ala ahadihima jaza ma'al karaha. Kalau mazhab Hanafi, kalau seorang itu hanya sujud dengan salah satunya, dengan dahi saja atau dengan hidung saja, itu boleh, tapi makruh. Dahi saja hidungnya tidak kena, makruh. Hidung saja dahi tidak kena, makruh. Wa qala Malik wa Syafi'i, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i berkata, al-wujub bis sujud, yang wajib dalam sujud itu wad'ul jabha, meletakkan dahi. Amma sujudu 'alal anfi, adapun sujud dengan hidung, di atas hidung, fahuwa sunnatun, itu hukumnya sunnah. Tapi wa yu'idu 'inda Malik in taraka sujuda 'alai. Tapi walaupun sunnah, kalau ditinggalkan, Imam Malik nyuruh diulangi salatnya. Diulangi. Maksudnya sunnahnya agak berat ini. Kalau ditinggalkan salat lagi. Ani Ibni Buhainah, dari Ibni Buhainah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla wa sajada farwaja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau salat dan sujud, beliau merenggangkan antara kedua tangannya, direnggangkan dengan sisi tubuh maksudnya. Jadi ininya ini tidak nempel ya, tidak nempel. Sampai nampak putih ketiaknya. Jadi nampak kita hitam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu, qala, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sajadta, kalau kamu sujud, fadha' kaffaika, letakkan kedua telapak tanganmu, warfa' mirfaqaika, dan angkat kedua sikumu. Angkat itu maksudnya jangan cak ini sujud. Nah, sujud cak ini, jangan nempel lengannya ini, jangan nempel seperti anjing dalam ininya itu kan. Kan kalau anjing itu kan naruh tangannya, ininya nempel. Nah, cak ini. Jangan cak ini sujud. Tapi ini diangkat. Sikunya diangkat, kemudian direnggangkan dari sisi tubuh. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fiqhul hadis, masyru'iyatu majafatil 'adudaini 'anil jambaini fis sujud. Disyariatkan merenggangkan dua lengan atas kita ini lengan atas kita ini dari dua sisi tubuh. Jadi direnggang sujud tuh, bukan sujudnya cak ini. Cuma kesulitan kita kan kalau rapat itu. Nah, ini yang pernah dibahas oleh para ulama, di antaranya itu yang menyatakan bahwa rapatnya saf itu bukan berarti harus menempel. Karena kalau menempel, salah satunya yang sholat yang kayak gini tidak bisa kalau nempel. Gimana mau merenggangkan ini? Namanya kita sudah didempet, wong sini rapat, sini rapat. Begitu mau sujud, saling sikun. Artinya itu akan bertentangan dengan sunnah ini. Sunnah merenggangkan tangan ketika sujud ini, itu tidak bisa dilakukan kalau kita terlalu nempel sampai nempel nian. Ini pasti pas sujud kayak gini. Terlalu rapat tadi. Makanya ada space sedikit itu, salah satunya adalah pas kita sujud masih bisa ini renggang, tidak nempel sama sisi tubuh.
Ini liyadhhara kullu 'adwin mahallahu wa yatamayyaz, supaya setiap anggota ini nampak dan terpisah dari yang lain. Maksudnya kalau ini seakan-akan tangan kita ini bagian dari badan, nah nempel. Ini maksudnya pisah-pisah anggota tubuh kita itu jelas. Oh ini lengannya terpisah dari badan. Kemudian ada mubastir dzira'aini 'alal ardi halatas sujud. Tidak menjulurkan kedua lengan ini kayak tadi, kayak gini ketika sujud. Li'adamit tashabbuh bis sab'i. Kenapa li'adamin ini? Wallahu alam, seharusnya itu supaya li'adamit tashabbuh, supaya tidak menyerupai. Supaya tidak menyerupai bis sab'u, hewan buas, fi bastidh dzira'ain. Yang hewan buas itu diantaranya anjing yang suka menjulurkan lengannya ini kalau duduk. Kalau duduknya ininya itu sering menjulurkan, menempelkan lengan di tanah. Kemudian bayanu kaifiyatis sujud al-masyru', penjelasan tentang sujud yang disyariatkan. Pertama, wad'ul kaffaini 'alal ardi, meletakkan kedua telapak tangan di lantai tempat sujud. Wa raf'il mirfaqaini anhu, angkat sikunya, berarti angkat siku itu termasuk lengannya ini diangkat. Kemudian wa hikmatu dzalika annahu ablagh fi tamkinil jabhah wal anfi minal ard. Hikmahnya dengan cara seperti itu, ini cuman ini nempel supaya dahi dengan hidung ini lebih nempel waktu sujud. Beda kalau kita kayak gini. Yang bertahan tuh ini, yang bertahan tuh lengan gitu yang nahan. Kali ini enggak, kalau cuman telapaknya baik kan agak lemah telapaknya. Jadi kening nih agak kuat ininya itu. Agak nempel nih di tempat sujud. Wa asbaha bit tawadu, dan lebih mirip dengan posisi tawadu. Wa ab'an an hayatil kusala, dan jauh dari posisi atau tata cara orang-orang malas. Jadi kalau kayak nempel cak itu tuh cak malas-malasan, tangannya yang nahan. Cak ini be sujud. Ini jangan ndak be nempel tuh kayak malas-malasan. Fa innal mumbasit yashbahu sabu'. Yang tangannya tadi nempel, lengannya nempel di lantai itu mirip hewan buas. Kemudian wa yush'iru halahu bitahawun bis-shalah, dan itu seakan-akan meremehkan salat. Jadi ada kesan bentuk seperti itu, kesan tidak serius, meremehkan salat. Aqillatil i'tina' biha, kurang perhatian terhadap salat. Wal iqbali 'alaiha, dan perhatian ketika salat atau menghadapi salat, mau salat. Wa hadza fi haqqir rajul, dan ini semua sujud seperti itu bagi laki-laki. Ammal mar'ah, adapun perempuan, palaisat karrajul, perempuan tidak sama seperti laki-laki, dengan dalil bidalil anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marwa ala imra'ataini tusalliyan, lewat ketemu dengan dua orang perempuan lagi salat. Faqal, lalu beliau bersabda, idza sajadtuma, kalau kamu berdua sujud, fadumma ba'dal lahmi ilal ard, maka tempelkan ya. Dhamma itu gabung, nempel, gabungkan sebagian daging ini ke lantai. Maksudnya sujudnya perempuan itu ini tidak renggang, ininya juga nempel, jadi beda dengan laki-laki. Fa innal mar'ah fi dzalika laisat karrajul, karena perempuan dalam hal ini tidak sama seperti laki-laki. Kemudian an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu an, dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana raka'ah, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku', farraja baina asabi'i, wa idza sajada dhamma asabi'ah. Rawahul Hakim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ruku', maka beliau merenggangkan jari-jarinya. Jadi kalau ruku' tuh jarinya renggang kayak ini. Megang lutut jarinya renggang. Wa idza sajada, kalau sujud, dhamma asabi'ahu, merapatkan. Jadi kalau sujud kayak gini, bukan kayak gini sujudnya, tapi kayak gini. Jarinya rapat. Rawahul Hakim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Fiqhul hadis,
Masyru'iyatu tafriji asabi'il yadain fi ruku' wa dhammihima fi sujud. Disyariatkan merenggangkan jari-jari kedua tangan ketika ruku' dan merapatkannya ketika sujud. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duduk dengan duduk bersila. Duduk bersila. Rawahun Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kemudian fiqhul hadis bayanu kaifiyati salatil qa'id al-alil. Ini penjelasan tata cara salat orang yang duduk yang sakit. Jadi Nabi itu yang paling banyak duduknya itu adalah duduk iftirash. Kalau salat itu duduknya duduk iftirash, tapi pernah duduknya itu bersila. Karena kesulitan iftirash. Nah, itu menunjukkan kemudahan Islam. Ada orang duduk iftirash pun masih kesakitan misalnya. Masih kesakitan. Nah, kalau duduk bersila tidak sakit, ya sudah duduknya duduk bersila kalau sakit. Kemudian Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di antara dua sujud itu Allahumma ghfirli warhamni wahdini wa'afini. Jadi kalau kita itu kan agak panjang karena riwayatnya banyak juga ini. Kita baca Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tambah lagi boleh, memang itu tempat doa. Rawahul arba'ah illan Nasa'i, diriwayatkan oleh imam yang empat. Imam empat itu maksudnya Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Tapi di sini illan Nasa'i, kecuali An-Nasa'i, berarti Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Wal labdhu li Abi Dawud, redaksi ini redaksi riwayat Abi Dawud. Was-sahhahul Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Fiqhul hadits masyru'iyatud du'a fil julus bainas sajdataini uswatan bir Rasulil Karim. Disyariatkan doa, membaca doa ketika duduk di antara dua sujud sebagai teladan, mengikuti teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malik ibn al-Huwairits radhiyallahu an, dari Malik bin al-Huwairits radhiyallahu an, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli, bahwa dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, fa idza kana fi witrin min salatihi lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Ini kayaknya keliru harakatnya. Lam yanhad, itu ada lam, itu harus sukun ya. Lam yanhad hatta yastawiya qa'idan. Nabi tidak berdiri langsung sampai duduk lurus dulu. Ini duduk istirahat namanya. Jadi kalau di rakaat yang ganjil, jadi misalnya rakaat ganjil itu rakaat ke-1, sujud, duduk, sujud lagi. Nah, itu apakah langsung berdiri atau duduk dulu? Nah, ini riwayat ini duduk dulu. Nah, ini akan kita lihat bagaimana penjelasan para ulama tentang duduk ini. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fiqhul hadis masyru'iyatu jalsatil istirahah ba'da sajdati tsaniyah min rak'atil ula wa rak'atil tsalitsah. Disyariatkannya duduk istirahat setelah sujud yang kedua pada rakaat pertama dan rakaat ketiga, rakaat yang ganjil. Kemudian waqad dhahaba ilal qaul bi masyru'iyatiha asy-Syafi'i fi ahadi qaulaihi. Dan yang berpendapat dengan pendapat ini, disyariatkan duduk istirahat ini, adalah Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu di antara dua pendapatnya. Jadi ada dua riwayat dari Imam Asy-Syafi'i. Ada yang disyariatkan duduk istirahat, ada yang tidak. Walau kanatis salatu naflan, walaupun salatnya adalah salat sunnah. Au kana syakhsu qawiyan, atau orang itu kuat. Maksudnya karena nanti ada pendapat ulama itu hanya disunnahkan bagi orang yang tidak kuat lagi.
Yang sudah tua, lemah, kalau nak langsung berdiri, duduk dulu, istirahat dulu, baru tegak. Kalau nak langsung tegak, susah misalnya. Nah, kalau dalam satu pendapat Imam Asy-Syafi'i ini, walaupun yang kuat masih tetap dianjurkan duduk istirahat. Wahiyya fasilah, laisat minal ula wala minats tsaniyah. Duduknya itu adalah fasilah, pemisah. Jadi tidak termasuk rakaat pertama dan tidak termasuk rakaat kedua. Jadi kan sudah rakaat pertama itu habisnya kan begitu, sujud yang kedua habis rakaat pertama. Nah, duduknya itu pemisahnya saja. Wal masyhur madhhab Syafi'i, sementara yang masyhur dalam mazhab Asy-Syafi'i sunnatuha, itu sunnah duduk istirahat itu. Qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata fil Minhaj, dalam kitabnya Al-Minhaj, Minhajul Abidin, wal masyhur, kata beliau pendapat yang masyhurnya, sunnah jalsatu qabla qiyamin liruku', disunnahkan duduk sebelum berdiri untuk ruku'. Wa qala sahibu zuhad wa jalsatul raha khafaftaha fi kulli rak'atin taqumu anha. Duduk istirahat itu maksudnya khafaftaha, engkau ringankan sebentar duduk pada setiap rakaat yang kamu bakal berdiri. Jadi kalau yang rakaatnya memang duduk, ya duduk. Kayak rakaat kedua memang duduk tasyahud. Dan rakaat keempat memang duduk. Tapi rakaat ke-1 dan ke-3 sudah sujud, itu mau berdiri. Nah, itu dianjurkan duduk yang sebentar, duduk ringan. Tapi walladzi alaihil jumhur, selain mazhab Asy-Syafi'i, mayoritasnya itu berkataan nahala tusyra'. Tidak disunnahkan duduk istirahat itu. Mereka beralasan apa? Walaupun ada hadisnya, ini hadisnya ada, tapi mereka beralasan itu karena kondisi Nabi yang sudah cukup lanjut pada saat itu. Jadi istirahatnya itu bukan bagian dari ibadah, tapi karena kondisi. Jadi karena kondisi Nabi-nya lah agak lemah, maka beliau istirahat duduk sebentar sebelum berdiri. Jadi langsung. Nah, tapi kalau mazhab Syafi'i bukan karena lemah, tapi itu bagian dari tata cara sholat. Jadi itu perbedaan dalam melihat dalil itu begitu. Tidak ada yang menganggap Nabi duduk itu karena memang kondisinya yang lagi lemah. Ada yang memandangnya sebagai bagian dari tata cara sholat. Kemudian, ini masih panjang ini bahas masalah kunut lagi ini. Ini insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Walaupun hadisnya ini tidak banyak, cuma pembahasannya agak banyak nanti masalah kunut pada sholat subuh. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.